warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiatulisa Elvita dengan NIM P071310250001. Saya dari kelas A, Prodi D3 Gigi di Poltekkes Kemenkes Mataram. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di video kali ini, saya ingin mempresentasikan makalah saya dengan judul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sekaligus ideologi nasional yang menjadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki kedudukan yang fundamental dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan pandangan hidup bangsa yang berlandaskan pada keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan ketuhanan. Namun di balik lahirnya Pancasila sebagai dasar negara, terdapat sejarah panjang yang syarat dengan perjuangan, perdebatan, dan kesadaran kolektif para pendiri bangsa untuk mencari dasar yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Proses perumusan Pancasila tidaklah berlangsung singkat. Gagasan mengenai dasar negara telah muncul semenjak masa pergerakan nasional ketika tokoh-tokoh bangsa mulai memikirkan negara yang merdeka dan berdaulat. Pada masa itu, berbagai ideologi dan pemikiran berkembang, mulai dari nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme. Kajian sejarah terhadap Pancasila menjadi sangat penting untuk dipahami oleh setiap generasi penerus. Dengan memahami sejarah, masyarakat Indonesia dapat mengetahui Pancasila bukanlah hasil pemikiran satu orang atau golongan tertentu, melainkan hasil pemikiran atau kesepakatan bersama yang lahir dari semangat persatuan dan cita-cita kemerdekaan. Awal mula gagasan tentang dasar negara Indonesia merdeka muncul pada masa persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, para tokoh bangsa Indonesia mulai memikirkan dasar yang akan digunakan sebagai fondasi berdirinya negara Indonesia setelah merdeka. Beberapa tokoh mengajukan pandangan masing-masing. Muhammad Yamin dalam pidato pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Asas-asas ini menurutnya mencerminkan nilai-nilai yang sudah hidup dalam masyarakat Indonesia. Puncak dari pembahasan dasar negara terjadi pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang terkenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno mengemukakan 5 prinsip dasar ialah sebutan Pancasila yang yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato Soekarno tersebut mendapatkan sambutan luas dan menjadi titik awal disepakati istilah Pancasila sebagai dasar negara. Setelah persidangan pertama, BPUPKI dibentuk panitia 9 yang bertugas untuk menyusun naskah dasar negara. Hasil kerja panitia adalah Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945. Proses perumusan Pancasila tidak lepas dari semangat kebersamaan dan toleransi antar tokoh bangsa. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, baik agama, budaya, maupun pandangan politik, tetapi mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu membentuk dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Tahapan-tahapan penting dalam proses perumusan Pancasila. Yang pertama, sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945
Pada sidang ini muncul berbagai usulan dasar negara dari para tokoh nasional. Puncaknya adalah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang melahirkan istilah Pancasila. Kedua, pembentukan Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan kawan-kawan. Mereka berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Piagam ini memuat 5 sila yang kemudian menjadi cikal bakal Pancasila. Yang ketiga, sidang kedua BPU PKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang ini, Piagam Jakarta dijadikan dasar penyusunan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang ini mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Pancasila secara resmi sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara yuridis, Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat, yang berarti Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman moral dan etika bagi seluruh masyarakat Indonesia. Makna dari setiap sila dalam Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Secara fungsional, Pancasila berperan sebagai yang pertama, dasar negara, yaitu landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pandangan hidup bangsa, sebagai pedoman dalam berperilaku dan bermasyarakat. Yang ketiga, ideologi nasional, yang menjadi perekat dan pemersatu bangsa di tengah keberagaman. Yang keempat, cita-cita bangsa, yaitu mengarahkan Indonesia menuju masyarakat adil, makmur, dan Pancasila memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Semua kebijakan dan peraturan yang dibuat pemerintah harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengajarkan cara hidup yang beriman, berperi kemanusiaan, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi persatuan, serta menjadikan musyawarah dan keadilan sebagai dasar dalam kehidupan sosial. Ketiga, sebagai ideologi nasional. Sebagai ideologi nasional, Pancasila berfungsi sebagai pemersatu bangsa dan pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Yang keempat, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti beribadah, yaitu sila pertama, bersikap adil dan menghargai sesama, yaitu sila kedua, menjaga persatuan bangsa, yaitu sila ketiga, bermusyawarah dalam mengambil keputusan, yaitu sila keempat, serta membantu sesama demi keadilan sosial, yaitu sila kelima. Yang kelima, tantangan dalam pengalaman Pancasila. Di era globalisasi, penerapan nilai-nilai Pancasila menghadapi berbagai tantangan seperti menurunnya semangat gotong royong, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan hasil dari proses panjang perjalanan sejarah Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang baru, melainkan cerminan
dari kepribadian, kebudayaan, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Pancasila lahir melalui perjuangan dan pemikiran para pendiri bangsa, terutama pada masa sidang BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945, yang akhirnya menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.